Ya Mbak Ria, jadi selama ini perekonomian kita itu masuk dalam labirin 5%, artinya agak sulit ya untuk kemudian kita mengerek pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Nah, untuk bisa kemudian memberikan faktor yang sifatnya big push, memang keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja ini menjadi salah satu bisa dibilang game changer atau potensi untuk kemudian merubah keadaan ke depan. Karena kalau kita lihat bukan hanya dari sisi proporsinya yang memang masih terbilang kecil dibandingkan dengan konsumsi, memang konsumsi ini membawa kita resilient di saat-saat seperti ini, saat pandemi dan krisis. Tapi ingat ya, untuk bisa melaju lebih lanjut itu butuh topangan yang jauh lebih kuat. Gitu ya. Di saat krisis, berapa lama sih krisis? Gitu kan? Kalau dibandingkan dengan masa normal, lebih panjang masa normal. Dan di masa normal itu justru kita perlu untuk kemudian memanfaatkan momentum ya, yang mana selama ini kita sudah ketinggalan dari Vietnam, ketinggalan dari Thailand, Malaysia dan seterusnya. Apa yang membuat kita ketinggalan? Ya, kalau dari sisi investasi, porsi dari FDI terhadap PDB itu kita jelas tertinggal dengan Vietnam dan Thailand. Ya. Kalau kita lihat juga dari sisi pertumbuhan PMTB ya, PMTB ini 5 tahun terakhir pertumbuhannya cuma sekitar 5%, bahkan di tahun 2019 cuma 4,4%. Padahal untuk bisa kemudian escape from middle income trap butuh big push antara 6 sampai 7% pertumbuhan investasinya. Sehingga ini suatu hal yang memang harus dibalikkan keadaannya. Undang-undang Omnibus Law apakah bisa untuk melakukan itu? Pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, punya potensi di situ, tapi memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ya, kalau kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Jerman ya dengan Hartz reformnya itu memang butuh waktu ya, antara tahun 2002 sampai tahun 2007. Tapi anyway, or another kita memang harus mempush ini dan momentum ini sekarang sebenarnya kita sudah punya. Di mana di saat pandemi justru Amerika Serikat dan juga Eropa itu impor ke Indonesia itu justru sekarang sedang tinggi-tingginya. Kita dalam beberapa bulan terakhir ekspor kita ke sana justru tinggi. Kenapa? Karena ada faktor relokasi atau relocation factor, relocation effect. Mereka ingin kemudian mencari alternatif lain selain China. Dan inilah yang harus kita manfaatkan. Kemarin kita sudah dengar ada kemudian Tesla yang fokus di sini, ingin investasi di sini, dan itu adalah hal-hal yang sebenarnya kita bisa manfaatkan selama pandemi. Yang mana selama ini kita ketinggalan, justru di saat pandemi lah yang kita bisa membalikkan keadaan, dan Omnibus Law ini meskipun dengan beberapa catatan tentunya itu merupakan salah satu game changer. Oke, mungkin atau tidak ini justru bisa membantu proses pemulihan ekonomi Indonesia. Artinya adalah kontribusi investasi nantinya juga akan berperan sangat penting untuk pemulihan. Karena kalau kita based on consumption, sejauh ini daya beli pun masih cukup rendah begitu ya. Tetapi ketika tadi momen-momen seperti Tesla, kemudian juga beberapa negara yang melirik Indonesia sebagai pusat investasi bisa dimanfaatkan dengan baik. Bisa atau tidak Mas Fitra, Anda melihat bahwa ini sebagai salah satu pionir juga nih untuk recovery kita Indonesia? Ya, investasi adalah satu hal, itu jelas perlu kita kejar dan saya rasa potensinya ada. Tapi di sisi yang lain, investasi yang seperti apa? Pertama, investasi yang seharusnya padat karya, karena kita berada di periode bonus demografi dan dalam periode ini seharusnya investasi itu masuk ke sektor-sektor yang padat modal, padat karya gitu ya, bukan yang padat modal. Padahal selama beberapa tahun terakhir saya lihat justru kalau kita lihat secara anekdotal, misalnya ada investasi dari Jepang, itu top 10 Japanese investment ke sini, itu bukan investasi yang menyerap tenaga kerja paling banyak. Elastisitas penyerapan tenaga kerja itu sangat kecil sekali. Kenapa? Karena mereka bermasalah dari sisi produktivitas dari ketenaga kerjaan.